Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik dan informatif selama setengah jam ke depan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan persiapan menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024. Salah satu persiapan yang sedang dilakukan ialah pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tetap telah dimulai 14 Oktober lalu hingga 21 Juni 2023. Dan berikut informasi selengkapnya. Mengawali pemutakhiran data pemilih setelah penyerahan data agregat kependudukan yang dilakukan pertengahan Oktober lalu oleh Dirjen Dukcapil pada KPU. Data agregat kependudukan akan disinkronisasikan KPU dan Dirjen Dukcapil yang hasilnya menjadi data penduduk potensial pemilu. Dari data penduduk potensial pemilu, KPU Sumsel akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada 17 kabupaten dan kota. Dalam pemutakhiran data, KPU Sumsel melibatkan panitia pendaftaran pemilih, panitia pemilihan kecamatan, serta panitia pemungutan suara. Kerjasama dalam sejumlah pihak akan dilakukan KPU Sumsel dalam proses pemutakhiran data pemilih, terutama untuk data pemilih muda. Dan saudara, untuk membahas lebih lengkap mengenai pemutakhiran data pemilih ini, saya akan berbincang dengan dua narasumber saya di Kompas TV Palembang yang saat ini telah hadir di studio. Ada Pak Hashim, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumsel. Selamat pagi, Pak Hashim. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, ada juga Bapak Puadi, Kepala Dinas Dukcapil Sumsel. Selamat pagi, Pak Puadi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, ini sebelum kita berdialog atau berbincang lebih lanjut begitu, kita awali dulu mungkin ini jelaskan dulu kepada pemirsa di rumah begitu mengenai apa itu pemutakhiran data begitu, Pak, ke KPU dulu. Ya, pemutakhiran data ini sebenarnya di dalam KPU itu ada dua. Pemutakhiran data yang secara rutin dan pemutakhiran data berdasarkan tahapan pemilu dan jadwal. Kalau pemutakhiran data secara rutin itu diatur dengan PKPU nomor 6 tahun 2021. Tapi kalau pemutakhiran data dalam tahapan dan jadwal pemilu itu diatur dengan PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 itu dimulai dengan proses Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil itu menyerahkan data agregat kependudukan atau DAK ya kepada KPU RI, dan ini telah dilakukan pada 14 Oktober lalu di Jakarta. Nah, dari sana nanti ada proses sinkronisasi antara proses pemutakhiran data berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU dengan data Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu 2 bulan nanti akan melahirkan data DP4, ya, data pemilih potensial. Nah, baru nanti dimulailah pemutakhiran data pemilih melalui KPU, yaitu KPU Kabupaten Kota. Itu sana. Di sana nanti KPU Kabupaten Kota dibantu dengan PPK, PPS dan Pantarli. Dilakukanlah proses pemutakhiran data pemilih itu secara faktual di lapangan. Saya kira itu. Saya ke Pak Puadi, ini kan KPU sudah berkoordinasi dengan Dukcapil begitu. Nah, peran dari Dukcapil sendiri ini seperti apa, Pak? Nah, terima kasih ya. Ini bisa saya ambil dari rumusan Rakornas yang kita lakukan di bulan Februari kemarin, yaitu tepatnya tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 di Nusa Dua Bali. Ya. Nah, di situ
terkait masalah dukungan Dukcapil terhadap pemilu serentak tahun 2024 ini ada beberapa poin. Yang pertama ya, menyiapkan DAK 2. DAK itu adalah data agregat kependudukan ya, data agregat kependudukan semester 2 atau disebut juga dengan data konsolidasi bersih semester 2 tahun 2022 ya. Dan DP4 ya yang harus tersedia. Nanti rencananya mungkin yang kemarin tanggal 14 itu baru DAK semester 2 yang diserahkan, namun untuk DP4 insya Allah nanti di bulan Desember baru akan diserahkan DP4 tersebut. Nah kemudian untuk sinkronisasi data penduduk ya, dan data pemilih akan dilakukan secara terpusat antara Dirjen Dukcapil dengan KPU RI. Nah oleh karena itulah ya Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota tidak perlu menyerahkan data penduduk, terutama data by name by address kepada KPUD di daerah. Kemudian poin yang ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota menuntaskan perekaman KTPL. Jadi inilah tugas Dukcapil, ya, terutama kawan-kawan Dukcapil Kabupaten Kota secara nasional. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota meningkatkan akurasi atau kualitas daripada data penduduk. Nah itu tugas dari Dukcapil. Baik. Saya ke Pak Hashim lagi ini Pak. Selain Dukcapil, adakah institusi lain yang juga turut dilibatkan begitu Pak? Kalau proses dalam pemutahiran data sementara ini, kita hanya sebatas bekerja sama atau koordinasi dengan Dirjen Dukcapil melalui KPU RI. Tetapi dalam nanti pelaksanaan pemutahiran data di lapangan, kita dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah, pesantren, itu kan, lembaga pemasyarakatan, atau dinas kesehatan dan sebagainya, atau dinas tenaga kerja dan sebagainya. Ini untuk kita mendapatkan informasi data yang lebih baik untuk kepentingan dalam penetapan DPS maupun DPT nanti. Saya ke Dukcapil lagi, ke Pak Puadi ini. Saat ini ada berapa data pemilih sementara di wilayah Sumatera Selatan begitu Pak? Kalau mau menanyakan data pemilih, kita nggak punya data. Yang ada kita data agregat semester 2 yang kita miliki, tetapi merupakan dalam bentuk jumlah dia. Nah saat ini ya jumlah penduduk ya Provinsi Sumatera Selatan, jadi totalnya itu sebanyak 8.046.686, yaitu laki-laki sebanyak 4.403.279 dan perempuan 4.243.407 orang. Itu jumlah penduduk ya. Nah, sebagaimana yang diserahkan pada tanggal 14 kemarin adalah ya, DKB semester 2 atau DAK semester 2 ini. Karena di sistem pembersihan data itu per semester dari Dijen Dukcapil seperti itu. Baik. Saya ke KPU lagi ini. Untuk sistemnya sendiri Pak, ini kan dalam pemutahiran data ini cukup panjang begitu prosesnya Pak ya. Ini boleh dijelaskan mungkin secara singkat tata caranya seperti apa? Kalau pemutahiran data berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2001, kita menggunakan aplikasi Sidali. Di sana kita melihat tentang pergerakan daripada penduduk itu sendiri. Ada namanya pemilih baru. Pemilih baru ini benar-benar orang yang dahulunya belum masuk usia 17 tahun, tetapi sekarang sudah masuk. Atau dahulunya masih berstatus TNI Polri, sekarang dia sudah benar-benar pensiun. Kemudian dalam proses itu kita akan melihat pemilih pindah alamat.
Pindah alamat ini bisa di dalam satu kabupaten, atau antar kabupaten, atau antar kabupaten provinsi, atau antar provinsi. Nah di situ. Tetapi kalau pemutahiran data pemilu nanti berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022, kita data DP4 tadi kita lakukan yang namanya faktual ke lapangan. Ini untuk sementara di dalam pemutahiran data berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022. Baik, saudara, saya masih akan lanjutkan lagi perbincangan saya bersama dengan KPU dan Dukcapil Sumsel terkait dengan pemutahiran data pemilih. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan pagi hari ini bersama dengan KPU dan juga Dukcapil Sumatera Selatan, Bapak Hashim dan juga Pak Puadi, begitu. Nah, ini Pak, yang salah satu juga menjadi fokus ialah pemilih pemula, begitu Pak ya. Nah, ini bagaimana KPU dan juga Dukcapil memastikan mereka ini akan mendapatkan hak pilih, begitu? KPU itu di dalam pemutahiran data juga melihat nanti apakah ada calon atau pemilih potensial yang pada tanggal 14 Februari mereka itu genap berusia 17 tahun sesuai dengan pasal 158 bab 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu bahwa mereka memiliki hak pilih. Nah, untuk itu maka akan di tracing data yang ada, data DAK itu kan akan di tracing mengenai tanggal lahirnya, dan setelah pada saat 14 Februari 2024 mereka itu genap berusia 17 tahun atau lebih. Mengapa dikatakan lebih? Mungkin saja dia lebih dari 17 tahun, tetapi pada DPT sebelumnya mereka belum terakomodir karena pada saat itu mereka belum berusia 17 tahun. Nah, untuk itu pemilih pemula ini banyak sekali. Menurut catatan dan informasi bahwa kemungkinan di pemilu 2024 itu pemilih pemula ini cukup banyak. Maka kita bekerja dengan dinas pendidikan, juga dengan pesantren ataupun sekolah-sekolah, juga lembaga-lembaga lain yang di sana mungkin banyak potensial pemilih pemula. Nah, hal ini untuk kita dapat akomodir dalam daftar pemilih, yaitu mulai dari DPS maupun pada akhirnya nanti ke DPT yang ditetapkan. Antara lain juga selain orang yang baru berumur 17 tahun, juga ada pensiunan TNI maupun Polisi Republik Indonesia. Untuk pendataan, karena tadi di awal saya katakan bahwa tugas kami Dukcapil adalah menuntaskan perekaman, termasuk pemilih pemula. Nah, kalau memang dia sudah ada di data base kependudukan, ya, umur 17 itu saat umpamanya hari ini pun kita sudah bisa menghitung jumlah penduduk yang umur 17 pada saat ini. Termasuk pada saat dia umur 17 pada saat hari pencoblosan. Nah,
kami Dinas Dukcapil Provinsi beberapa bulan kemarin sudah menyampaikan surat pertama kepada Kementerian Agama agar berkoordinasi menyurati pondok pesantren, kemudian madrasah aliyah negeri agar berkoordinasi dengan Dukcapil manakala di lembaga tersebut ada anak yang sudah bisa direkam KTP-nya ya. Karena perekaman KTP pun walaupun belum 17, umur 16 pun sekarang sudah bisa direkam, tapi hanya saja KTP belum bisa cetak. Kemudian ke Dinas Dikbud Provinsi juga kita sampaikan surat dalam perihal yang sama agar dia menginformasikan kepada SMA, SMK, negeri swasta agar berkoordinasi dengan Dukcapil kabupaten masing-masing. Baik. Saya ke KPU lagi, Pak Hashim. Ini tadi kita sudah berbincang mengenai mungkin prosesnya begitu. Nah, ini kita ke petugasnya sendiri. Apakah ada petugas khusus dalam pelaksanaan pemutakhiran data ini, Pak? Terima kasih. Kalau pemutakhiran data mengacu kepada PKPU nomor 6 itu tidak ada petugas khusus kita, tetapi anggota dan staf KPU yang ada di kabupaten kota. Tetapi kalau nanti masuk ke tahapan pemilu, yaitu mulai 14 Desember Pak ya, itu nanti maka kita akan menggunakan tenaga pantarli, panitia petugas pendaftaran pemilih yang mereka itu kita rekrut, entah itu dari RT, RW ataupun kelompok masyarakat yang nanti dilakukan pelatihan untuk mendata pemilih itu. Nah, dan mereka didampingi oleh PPS dan PPK. Itu artinya di sana yang jelas pantarli yang turun ke lapangan secara faktual, dan apabila warga negara atau penduduk sudah dipantarli, maka panitia akan memberikan tanda bahwa mereka sudah dicatat dalam daftar pemilih. Saya kira itu, Pak. Baik. Nah, sejauh ini ditemukan kendalakah? Terima kasih. Untuk pemutakhiran data ini sifat kita kerjanya Dukcapil, kita berdasarkan laporan. Laporan dari siapapun. Contoh umpamanya, katakan umpamanya pada saat di data di KPU, si A itu masih ada. Nah, kemudian setelah di cross check ke lapangan, artinya faktualnya ternyata yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, justru informasi inilah yang kami butuhkan agar nanti bisa kita terbitkan akta kematian. Kalau sudah diterbitkan akta kematian, maka status NIK-nya akan berstatus flag. Bukan berarti itu dihapus dari data Adpinduk, dia sifatnya flag. Karena yang namanya NIK itu berlaku selamanya, bukan seumur hidup. Nah itu. Nah, selama itu tidak pernah dilaporkan ke Dukcapil, maka data itu akan selalu muncul. Karena nanti data akan terkirim ke pusat, ke database pusat, dan itu akan masuk juga ke KPU, itu akan muncul. Nah, inilah peran Dukcapil ini sesuai dengan tupoksi kita. Kita tuh lembaga yang mencatat perubahan, kejadian, dan peristiwa penting penduduk. Nah, kejadian dan peristiwa penting penduduk itu manakala ada laporan, maka wajib Dukcapil untuk mencatat perubahan itu. Baik. Kalau dari KPU sendiri ditemukan kendalakah sejauh ini? Terima kasih. Kalau KPU karena belum turun ke lapangan untuk pemutakhiran data sesuai dengan tahapan pemilu berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2002, tetapi dalam pemutakhiran berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2021, KPU sudah melakukan coktas, pencocokan terbatas. Memang seperti yang dikatakan Pak Adi dari Dinas Dukcapil Provinsi, itu ada beberapa kendala. Kadangkala berdasarkan data yang ada, orang itu sudah meninggal, setelah kita cek ke alamat yang bersangkutan, ternyata
ada yang masih hidup. Ya itu. Juga kadangkala orang itu masih hidup. Setelah kita cek, ternyata mereka sudah meninggal beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Hal ini tidak juga kita pungkiri, tidak tertutup kemungkinan. Ada hal-hal yang secara terbatas, tetapi bukan berarti data itu seperti itu. Banyak orang adanya ketidakjujuran daripada pemilih ini sendiri, entah untuk kepentingan apa, tetapi sifatnya presentasinya sangat kecil sekali. Tapi yang namanya data penduduk jumlahnya, apalagi Indonesia ini banyak, ya ada saja yang kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi ini tidak menggambarkan bahwa data penduduk kita itu tidak baik, tetapi hanya oknum atau orang-orang yang bersangkutan saja yang saya kira tidak lebih dari 1% lah gitu yang melakukan hal-hal tersebut. Baik. Artinya ini juga peran masyarakat juga cukup ini penting begitu Pak ya untuk ikut andil begitu. Nah kita juga nanti akan membahas bagaimana peran masyarakat juga dalam mensukseskan pemilu serentak nanti begitu Pak. Nah saudara, usai jeda kami masih akan berbincang, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Bapak Hashim, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumsel, dan juga Bapak Puadi, Kepala Dinas Dukcapil Sumsel. Kita akan lanjutkan lagi, Pak. Nah, ini terkait dengan peran aktif masyarakat, begitu Pak. Nah, bisakah masyarakat ini ikut andil dalam pemutakhiran data pemilih ini, Pak? Ke Bapak Hashim. Baik, terima kasih. Sebenarnya peran masyarakat inilah yang kita harapkan. Artinya partisipasi masyarakat ini memang kita harapkan. Ada 9 prinsip, diantaranya partisipasi di prinsip pembaruan data itu. Nah, karena masyarakat ini apabila mereka memberikan peran yang baik, maka semakin baik juga data yang dimiliki oleh KPU maupun Dukcapil. Ya kan? Nah, untuk itu peran masyarakat kita harapkan apabila dikunjungi oleh nanti Pantarli, maka jangan takut. Pantarli akan mendata penduduk yang sudah masuk usia daftar pemilih dan mencatat sesuai dengan identitas resmi administrasi kependudukannya, dan nanti akan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara. Dalam proses penetapan DPT itu didahului dengan mengumumkan daftar pemilih sementara, dan masyarakat nanti dapat mengecek apakah dia sudah ada dalam daftar pemilih sementara. Nah, kalau belum, nanti mereka bisa melalui PPS, PPK, atau ke KPU. Nah, atau dalam tahap sekarang ini, KPU telah meluncurkan aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Nah, maka masyarakat melalui Play Store dan App Store di sana mengakses di sana. Apakah masyarakat tersebut sudah ada dalam daftar pemilih versi KPU dalam proses pemutakhiran data ini. Kalau belum atau kalau ada salah, masyarakat dapat mengakses melalui
Kalau belum terdaftar melalui pendaftaran. Tapi kalau ada kesalahan mengakses namanya perubahan data. Di sana sudah disediakan fitur pendaftaran dan fitur mengenai perubahan data pemilu. Dan ini juga sudah dipermudah dengan adanya aplikasi Lindungi Hakmu begitu Pak ya. Ini saudara di rumah juga bisa mengaksesnya dan dengan mendownload begitu di smartphone masing-masing begitu. Nah, kalau dari Dukcapil sendiri Pak, ini peran masyarakat seperti apa? Kalau dilihat? Kalau di Dinas Dukcapil ya, peran masyarakat dalam upaya untuk mendukung suksesnya data pemilu di 2024 nanti. Masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran yaitu untuk mengupdate kartu keluarga. Betul. Karena saya yakin masih banyak masyarakat yang lengah. Ya. Jangan-jangan kita sendiri kadang-kadang di kartu keluarga itu kan data masing-masing per orang yang ada di dalam kartu keluarga. Nah, bisa jadi KK yang dipegang oleh masyarakat sekarang, oleh penduduk sekarang itu, nama anggota KK itu mungkin sudah ada yang tidak ada lagi di situ. Betul. Apakah itu sudah pindah? Apakah itu sudah meninggal? Atau bahkan ada masyarakat yang anaknya belum masuk di kartu keluarga. Betul. Nah, oleh karena itulah harapan kami dari Dukcapil kepada masyarakat agar betul-betul sadar manakala ada perubahan data di dalam kartu keluarga. Jadi intinya manakala penduduk sadar akan perubahan data masing-masing, elemen data masing-masing per orang, dan itu dilaporkan ke Dukcapil, maka data akan akurat. Dan itu imbasnya nanti data kependudukan yang berada di pusat atau di Dirjen Dukcapil kemudian diserahkan ke KPU, berarti data ini betul-betul akurat. Seperti Baik. Saya ke KPU lagi Pak. Nah, ini jika nanti sudah dimulai begitu pemilu serentaknya, tapi ini misalkan ada warga Sumsel yang berada di luar kota begitu, tidak berada di Sumsel. Ini bagaimana Pak? Apakah bisa menggunakan hak pilihnya, lalu bagaimana caranya begitu Pak? Terima kasih. Mengenai mobilitas penduduk ini tidak dibatasi. Tidak bisa orang membatasi mobilitas penduduk. Tetapi pada hari pemilu atau diprediksi pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat tersebut tidak berada di wilayah administrasi mereka terdaftar sebagai pemilih, mereka dapat menggunakan yang namanya model A5, pindah memilih. Tetapi pindah memilih ini ada pindah pemilih hanya dalam satu kabupaten, pindah memilih antar provinsi. Nah, tentu ini kita berharap mereka yang diprediksi pada tanggal pemungutan suara itu tidak berada di wilayah di mana mereka terdaftar sebagai pemilih, sebaiknya mereka mengurus surat pindah memilih. Baik, ini terakhir Pak. Mungkin himbauan atau juga harapan untuk masyarakat di rumah agar juga ikut mensukseskan begitu pemilu dan juga terkait dengan pemutakhiran data ini, mungkin ke Pak Puadi dulu, Dukcapil, bagaimana? Kami dari Dukcapil mengharapkan kesadaran masyarakat untuk selalu mengupdate data, ya, terutama data kartu keluarga. Dengan selalu melaporkan setiap ada perubahan data setiap individu ke Dukcapil, maka data kita akan semakin akurat. Nah, bagaimana cara kita untuk melaporkan atau mengupdate ini? Silakan datang ke layanan Dukcapil, kabupaten kota masing-masing. Karena di antara 17 kabupaten kota ini ada yang pelayanan sampai ke tingkat desa, ada juga sampai di kecamatan, ada yang dalam bentuk UPTD, ada bahkan yang hanya dia melakukan pelayanan di kantor Dukcapil kabupaten. Tetapi untuk diingat, Dukcapil sekarang sudah bisa melayani dalam 2 track, yaitu secara tatap muka langsung dan bisa juga secara online. Nah, kami juga sampaikan kepada rekan-rekan Dukcapil kabupaten kota untuk segera merespon melayani masyarakat manakala ada masyarakat yang ingin mengupdate data. Nah, silakan update data,
dan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang mereka miliki. Ya, ingat, aturan tetap kita jalankan untuk mengupdate data tersebut, dan semua layanan kita jangan pernah kita meminta bayaran. Artinya semua layanan Dukcapil gratis. Juga masyarakat perlu diingat, layanan Dukcapil tidak ada biaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. KPU ini ke Pak Hashim, bagaimana himbauan kepada masyarakat begitu Pak? Terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat pemilih, ya, karena pemilu ini sangat penting. Betul. Menentukan pemimpin 5 tahun yang akan datang. Pemilu itu elemen utamanya adalah daftar pemilih. Betul. Karena daftar pemilih inilah yang diperebutkan. Betul. Oleh karenanya peran serta masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih yang sudah memenuhi syarat, maka itu sangat perlu. Nah, dalam pendaftaran pemilih, KPU sudah memiliki aplikasi yang namanya Lindungi HAM. Artinya dapat melalui handphone, alat-alat komunikasi lain, tidak perlu datang ke KPU, dapat dilakukan. Di samping itu nanti tidak lama lagi KPU akan menurunkan Pantarli, panitia pendaftaran pemilih. Kami mohon kepada masyarakat untuk menerima kehadiran Pantarli dan menyiapkan data-data administrasi, KTP, KK dan sebagainya seperti yang dimaksud oleh teman kita dari Dinas Dukcapil Provinsi, sehingga dapat didata dengan baik. Inilah yang kita harapkan dalam proses demokrasi untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, dan semoga ini juga masyarakat ikut andil berperan aktif untuk mensukseskan pemilu 2024. Baik, terima kasih Bapak Hashim, Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Provinsi Sumsel, dan juga Bapak Puadi, Kepala Dinas Dukcapil Sumsel. Terima kasih atas perbincangan hari ini, dan semoga ini juga memberikan masukan ke masyarakat karena ini informasi yang cukup jelas begitu Pak ya. Dan semoga ini juga masyarakat ikut andil begitu. Dan saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel pagi hari ini. Selalu nantikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.